Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Majapahit Wicaksana dengan 1204 20001 dari kelas studi fokus 1 program studi Rekayasa Kehutanan. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai program C++ dan implementasi dari bidang studi fisika dan kimia yang menggunakan konsep percabangan dan perulangan dan array untuk melengkapi tugas UAS dari pengantar komputer dan software 2 Institut Teknologi Sumatera 2021. Baik, di sini saya mengambil mata kuliah fisika dan kimia. Untuk fisika sendiri yaitu berkenaan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar selalu berganti terus dengan tegangan yang diterapkan padanya. Suatu benda dapat dikatakan mematuhi hukum Ohm itu apabila nilai resistensinya tidak bergantung terhadap beda polaritas beda potensial yang dikenal padanya. Di sini ada V, I, dan R yang sebagai komponen atau parameter dalam hukum Ohm. Di sini sudah ada keterangannya, di mana I itu adalah kuat arus listrik yang mengalir dengan satuannya itu ampere, dan di sini V yaitu adalah tegangan listrik yang satuannya itu volt, dan R ini dimana nilai hambatan listrik atau resistansi yang dalam satuannya ohm. Kemudian ini adalah kimia dimana berkenaan dengan fraksi mol, dimana ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol bagi zat terhadap jumlah mol total komponen larutan. Dan fraksi mol ini digunakan untuk mempelajari sifat dari koligatif larutan, yang mana dalam penentuan tekanan kuat dan larutan. Nah, di sini sudah ada rumus dari fraksi mol larut atau Sp, yang mana Mp per Mt plus Mp. Sedangkan fraksi mol zat pelarut atau Xp, rumusnya ini adalah Mt per Mt plus Mp, mana keterangannya jika Xp yaitu fraksi mol zat pelarut, sedangkan Xp yaitu fraksi mol zat pelarut, dan Nt jumlah mol terlarut, sedangkan Nt yaitu jumlah mol zat pelarut. Baik, langsung saja ke pemrograman. Dan sebelum masuk ke pemrograman, saya akan tunjukkan dulu flowchartnya. Ini saya membuatnya dengan algoritma. Baik, di sini sudah ada flowchartnya. Dan langkah yang pertama untuk membuatnya yaitu kita integralkan dulu arahnya, nilai arahnya 3, kemudian integral pilihan, kemudian kita while. Maka di sini output yang akan dibuat oleh program itu menghitung perubahan pada hukum Ohm. Dan di sini ditampilkan pilihan sebagai pilihan untuk mencari hukum Ohm. Yang pertama ini mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, dan yang ketiga mencari nilai I. Dan pemrograman akan menunjukkan pilihan percobaan, dan user diminta untuk memasukkan input pilihan yang akan dicari. Jika pilihan 1, maka yang akan keluar, output yang akan keluar yaitu mencari nilai V, yang mana user akan memasukkan nilai dari I dan juga R. Kemudian sama seperti pilihan pertama, jika pilihan kedua yaitu mencari nilai R, maka yang akan keluar ini
mencari nilai V dan juga I. Jika user salah memasukkan input pilihannya atau tidak memasukkan nilai 1, 2, dan 3 atau semisal itu 4, maka output yang akan keluar yaitu terjadi kesalahan dalam memasukkan pilihan. Lanjut, setelah program selesai akan ditanyakan ulang apakah Anda ingin mengulang. Jika iya, tekan I, dan jika tidak, tekan X. Oke, ini proses dari mata kuliah fisika. Kemudian lanjut ke program yang pertama, yaitu fisika. Kita lihat program. Hal yang pertama yaitu kita inputkan dulu string. Seperti biasa, input string di baris ke-6, kemudian di baris ke-7 kita using std, kemudian ke baris ke-8 plot nilai, dan plot ini termasuk bagian array. Nah, kemudian kita deklarasikan pilihannya, kemudian kita integer main, kemudian while di baris ke-4 when pilihan kurang dari. Nah, hal yang pertama kali akan keluar di program yaitu dia akan menanyakan dan menjabarkan pilihan-pilihan dari percobaan pada hukum Ohm. Di sini yang pertama ini ada mencari nilai V, kemudian mencari nilai R, yang ketiga mencari nilai I. Nah, yang keempat ini itu exit, yang artinya ketika user tidak lagi mencari, maka cukup menekan angka 4. Setelah itu baris ke-21 pemrograman akan menanyakan lagi kepada user, pilihlah percobaan yang akan Anda hitung. Kemudian user diminta untuk memilih di antara ke-4 ini. Kemudian di baris ke-24 ini adalah if. Nah, jika user memilih pilihan pertama yang artinya mencari nilai V, itu akan mencari nilai V dengan meminta user untuk memasukkan nilai V dan juga R. Sama seperti pilihan pertama, jika pilihan pertama ataupun pilihan ketiga itu user tidak memilih, artinya dia memilih pilihan kedua yaitu mencari nilai R, maka output yang akan keluar itu meminta user untuk memasukkan nilai V dan juga nilai I. Sama seperti kedua dari pilihan pertama dan pilihan kedua yaitu else if. Pilihan ketiga yaitu mencari nilai I, maka output yang akan keluar yaitu memasukkan nilai V dan juga R. Nah, di sini langsung saja kita jalankan pemrogramannya. Kita nilai R-nya, maka output yang keluar itu meminta untuk kita memasukkan nilai dari sini. Misalkan kita nilai 28, kemudian nilainya yaitu 2, maka dengan R-nya yaitu 14. Nah, di sini ada pilihan 4 yaitu exit, keluar. Kita coba, maka pemrograman sudah selesai. Nah, baik, kita lanjut ke pemrograman yang kedua, yaitu kimia, mata kuliah kimia. Sebelumnya kita prosesnya terlebih dahulu. Ini sudah terlihat. Baik, untuk ini kita
sama seperti tadi kita deklarasikan dulu nilai arraynya, bilangannya 3, kemudian integer pilih, kemudian print ulang menampilkan fraksi mol terlarut dan fraksi mol larut. Nah, di sini ada dua pilihan dan user akan memilih untuk pilih 1 atau 2. Di sini jika user memilih pilihan 1, nah di sini maka output yang akan keluar yaitu untuk mencari nilai mol zat terlarut. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan bilangan dari mol zat larut. Kemudian jika user tidak memilih 1, maka otomatis dia akan memilih 2. Nah, artinya jika user memilih pilihan kedua yang fraksi mol larut, maka output yang akan keluar yaitu mencari mol zat larut, diminta untuk menginputkan bilangannya. Kemudian mol zat larut meminta user untuk menginputkan kembali bilangannya. Nah, di sini jika terjadi kesalahan yang artinya user tidak salah memilih pilihan, misalnya user memilih 3 ataupun angka yang tidak sangkut paut dengan 1 dan 2, maka output yang akan keluar yaitu pilihan error. Kemudian di bawah ini, ketika program sudah selesai, dia akan menanyakan kembali kepada user. Jika ingin mengulang, tekan 1, dan jika sudah selesai, maka tekan angka 0. Nah, input akan ulangi dan mengulang ke awal. Ini adalah shortcutnya. Kita akan masuk ke pemrogramannya. Baik, sudah muncul. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita includekan dulu Justin seperti biasa di baris kanan. Sebenarnya bisa saja ke baris 1, cuman ini ada namanya kelas, nah bisa buat. Kemudian baris ketiga ada using namespace std, kemudian kita bermain seperti biasa. Kemudian kita integrasikan A, I, dan pilihan. Nah, di sini baris ke 11, 12 ini menampilkan pilihan. Yang pertama itu untuk menghitung fraksi mol terlarut, yang kedua menghitung fraksi mol pelarut. Nah, di sini pemrograman menampilkan pilihan untuk user memilih untuk memilih 1 atau 2. Dan di sini user diminta untuk memasukkan pilihannya antara 1 atau 2. Nah, untuk float ini sama untuk mengintegralkan A ini. Nah, jadi ini merupakan ini NT A ini adalah rumusnya. Nah, lanjut ke if baris ke-9, di mana jika user memilih pilihan pertama, maka output yang akan keluar yaitu meminta user untuk memasukkan nilai dari mol terlarutnya. Nah, sama seperti yang tadi, memasukkan mol terlarut else if baris ke-29 else if, yang mana ketika user tidak memilih 1, yang dia memilih pilihan kedua yaitu mencari fraksi mol terlarut, maka yang akan keluar yaitu user menginputkan nilai dari mol terlarut dan memasukkan mol terlarut, dan juga ini XP ini adalah bagian dari rumus untuk mencari fraksi mol terlarut. Nah, kemudian jika user tidak memilih pilihan pertama dan pilihan kedua,
maka output yang akan keluar yaitu maaf terjadi kesalahan, yang artinya error. Oke, kita langsung saja kita jalankan. Nah, menampilkan pilihan ada 1 dan 2. Yang pertama itu hitung fraksi masalah. Misalkan kita memilih pilihan 2, ya, otomatis pemrograman meminta user untuk menginputkan jumlah perulangan, yang artinya berapa kali untuk mengulang pemrogramannya. Misalkan kita memilih 2 kali. Oke, nah, user akan diminta untuk memasukkan nilai dari mol ke larutnya. Misalkan kita milih 10 dan masukkan mol ke larutnya yaitu 6. Nah, di sini hasilnya berarti 0,375. Ini langsung pemrograman langsung mengulang. Sebentar, kita memilih 24, kemudian hanya 10. Nah, pemrograman selesai. Karena apa? Karena di sini user menginputkan jumlah perulangannya banyak 2 kali, maka perulangannya juga berhenti, hanya berjalan 2 kali perulangan. Nah, misalnya kita atau user itu menginputkan salah atau di luar 1 dan 2, bisa saja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau sebagainya. Misalkan kita menginputkan angka 3 dan masih saya buat untuk menanyakan perulangan, tapi misalkan 2 ya, kita tulis, tapi sudah stop, dan di sini output yang keluar itu maaf terjadi kesalahan, coba lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat user mau inputkan pilihan 1 atau 2 itu dia malah 3, yang artinya bukan yang sudah dideklarasikan atau 1 dan 2 ini. Nah, maka program akan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjabaran yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.